Berawal di sebuah pulau yang terdapat rumah megah dan mewah dari seseorang yang kaya raya, tentunya bukan dari hasil nyalek ataupun korupsi. Lalu seorang perempuan yang disewa untuk bernyanyi bernama Bravissima menghibur sang pemilik salah satu rumah sultan dengan requestan lagu yang lagi viral di TikTok. Setelah selesai, laki-laki pemilik rumah yang bernama Alvarez menyuruhnya duduk. Salah satu pelayan dipanggil oleh Alvarez untuk membawakan sebotol minuman sambil berbicara kepada Bravissima menawarkan kerja di tempat klubnya dengan bayaran yang berkali-kali lipat. Di antara perbincangan, pelayan yang sebelumnya datang lalu menuangkan minuman kepada Bravissima. Akan tetapi secara tak sengaja ia menumpahkan minumannya tepat di pahanya. Kejadian tersebut membuat Alvarez sampai marah karena seharusnya tamu itu dihormati. Sempat menyesal apa yang telah dilakukan, ahem si pelayan pun tidak dimaafkan walaupun baru bekerja selama 2 bulan. Sehingga dia pun diakhiri oleh Alvarez di tempat. Dan inilah dia, The Island. Ke Los Angeles, California, 2 orang laki-laki sebut saja Phil dan Kufa sedang menunggu seseorang untuk mentransaksi bisnis haramnya. Sambil membahas perempuan yang dikadang-kadang akan dijodohkan di antara salah satu dari mereka. Lalu beberapa saat kemudian orang yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah tiba. Setelah melakukan negosiasi, Kufa merasa curiga dengan adik dari orang ini karena membawa bedil, padahal itu tidak diperlukan. Karena sebelumnya sudah deal dengan transaksi tanpa membawa benda-benda yang seperti itu. Phil pun menunjukkan sekantong duit kepadanya dan memberitahu bahwa itu adalah asli atau bukan tipuan. Di sisi lain, Kufa juga melakukan pengecekan tentang barang yang akan dibelinya. Sebelum deal, dia memastikan bahwa itu adalah garam yang asli. Di saat semuanya sudah setuju, tiba-tiba Phil yang menyerahkan uangnya langsung ditodong olehnya. Sehingga Kufa yang curiga terhadapnya karena tidak merespon panggilannya menjadi waspada dan langsung memberikan sebuah peringatan. Sedangkan Phil langsung bergelut dengan orang tersebut hingga berhasil mengalahkannya dengan tangan kosong. Di sini tidak diperlihatkan sebenarnya transaksi ini jadi atau tidak karena Kufa langsung membuat bos juga pingsan. Merasa kesal dengan kejadian yang dialaminya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari keluarganya. Singkat waktu, tibalah Kufa di sebuah pemakaman yang alangkah terkejutnya. Ternyata saudaranya sudah meninggal dunia yang tak lain adalah orang yang bekerja di tempat Alvarez tadi. Si bapak ini yang berpidato turut berduka cita karena Ahem meninggal secara tragis. Dia juga memberikan pesan kepada semua yang ada di sana untuk menjaga tanah kelahiran kita karena kejahatan itu tidak memandang siapapun, jauh atau dekat. Kejahatan bisa datang saat ada kesempatan ketika orang tersebut dikuasai oleh setan. Di saat pemakaman yang didatangi oleh seluruh keluarganya, ternyata Alvarez juga ada di sana. Tapi Kufa tidak menyadari bahwa ia sebenarnya adalah sosok pelaku yang menghilangkan nyawa saudaranya. Kedatangannya hanya mengucapkan rasa bela sungkawa karena mengaku pernah bertemu dengannya baru-baru ini. Setiba di rumah, sang ibu yang sedih dengan kepergian Ahem memberikan sesuatu kepada Kufa tentang barang peninggalannya untuk dilihat. Sang ibu juga bercerita kepadanya bahwa semenjak Kufa pergi akhir-akhir ini ada beberapa masalah yang berada di tanah kelahirannya. Merasa percaya, dia pun akan menyelidiki apa yang diucapkan oleh ibunya tersebut. Keesokan harinya Kufa langsung mendatangi polisi, tapi setelah sampai polisi juga tidak bisa melakukan apa-apa karena menurut Ned, yaitu dia, mungkin itu perbuatan kelompok seperti geng dan lain-lain. Karena semenjak Kufa pergi telah terjadi kejahatan di mana-mana. Ia juga memberikan sebuah dokumen tentang Ahem sebelum meninggalkan tanah kelahirannya. Dan ia juga berjanji akan mencari info apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah selesai, Kufa lalu mendatangi temannya yang bernama Akilah untuk bertanya sebenarnya apa yang sudah terjadi di tempatnya saat ini. Dia pun memberitahu bahwa ada sosok orang yang sangat didakuti di tempatnya tersebut.
Orang itu mempunyai bank, konstruksi, hotel, dan lain-lain. Bahkan kurang dari 4 tahun orang tersebut bisa mengendalikan perekonomian di pulau ini. Para geng pun juga takut terhadapnya dan orang yang dimaksud adalah Manuel Alvarez. Bukan hanya itu saja, Akilah juga memberitahu kalau Ahem 2 bulan yang lalu sudah bekerja di tempat Alvarez di sebuah klub yang bernama Luna. Tanpa berpikir panjang, Kufa pun langsung pergi dari sana. Singkat waktu, Kufa memberanikan diri pergi ke klub Luna sendirian. Kedatangannya langsung menanyakan tentang saudaranya yang bekerja. Alvarez pun mengalihkan alibinya seolah-olah bahwa pekerjaannya sangat banyak dan berbohong kalau Ahem sudah pergi setelah pergantian shift yang kedua, sehingga mungkin dia berurusan dengan geng yang berada di luar. Melihat dari wajahnya bahwa ia tahu Alvarez berbohong, berjanji akan memindahkan tempat bisnis dan lain-lain untuk dipindahkan keluar pulaunya. Dan jika ia tak memberikan penjelasan yang jujur, Kufa juga berjanji akan membuat hidupnya tidak tenang sekaligus akan memberikan pelajaran matematika alias perhitungan. Setelah pergi dari tempat tersebut, Kufa mendatangi temannya untuk meminta paket yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu yang ternyata dikubur di suatu tempat. Dia membutuhkannya karena ada alasan yang berniat membuat kengerian yang sangat hebat seperti malapetaka. Setelah menggali barang yang berisi beberapa pedil, ia pun bergegas ke tempat klub Luna milik Alvarez. Sesampainya di sana, ia disambut tidak baik oleh pengurus klub dan penjelasannya mencari informasi tentang adiknya pun tak dianggap. Sehingga Kufa pun menjadi darting dan membuat perhitungan kepada mereka. Setelah recall di base musuh, beberapa saat kemudian datang 3 orang suruhan Alvarez untuk melenyapkan Kufa. Beberapa tembakan yang dilesatkan ke arahnya bisa dihindari, namun ketika ia bersembunyi di balik meja, entah apa yang dilakukan orang di sampingnya. Tiba-tiba saat ia memberitahu, orang tersebut langsung didor. Aksi pengejaran pun terjadi, namun anehnya Kufa yang cuman berlari saja, 3 orang yang memakai motor malah tidak bisa mengejarnya. Karena dia tahu betul kampung halamannya, ketika ada sebuah perumahan, Kufa langsung bersembunyi. Sampai-sampai mereka bertiga kehilangan jejak dan melapor kepada Alvarez. Laporannya itu mendapatkan misi yang kedua untuk menculik ibunya supaya tidak mengecewakan lagi. Sesampainya di rumah, mereka bertiga menelusuri beberapa ruangan ataupun kamar. Saat menuju tempat kamar ibunya, ternyata hanya bantal guling saja yang mereka temukan. Yang artinya, ibu dari Kufa sudah diamankan di tempat lain. Tepatnya di rumah teman perempuan sebelumnya, yaitu Akilah. Singkat waktu, Ned pun mendatangi rumah Kufa untuk melakukan penyelidikan. Kufa memberikan nasihat kepada dia untuk segera melakukan perubahan kepada tempat tanah kelahirannya dan harus segera membuat keputusan yang bijak supaya masalah cepat selesai. Merasa tersentuh dengan perkataan Kufa, dia mempunyai informasi dari temannya ada seorang perempuan yang bekerja di tempat Alvarez, di mana pas saat meninggalnya dia yang bernama Nora tinggal di hotel dekat gereja nomor 18. Di tempat lain, 3 orang suruhan Alvarez yang gagal untuk melenyapkan Kufa membuatnya kecewa dan langsung dieksekusi. Walaupun ada seseorang yang memberikan informasi yang cukup penting buatnya, tetaplah sama. Mereka harus membayar apa yang sudah telah lakukan. Kufa yang sudah menemukan tempat tinggal Nora langsung menginterogasi supaya diajak kerjasama demi melindungi tempat tinggalnya dari orang gila dan menyuruhnya memberitahu siapa pelaku pengenceritan terhadap Ahem. Sebelum memberitahu siapa pelakunya, Nora mempunyai syarat kalau dirinya harus dijamin aman dari segala apapun. Karena begitu dia mengatakan mungkin kelompok Alvarez akan mengincar nyawanya. Kufa pun berjanji akan melindungi, bahkan akan membawa ia keluar untuk dikembalikan ke kampung halamannya.
Nora pun langsung memberitahu siapa dalangnya dan ternyata Alvarez. Yes. karena sudah mengetahui Alvarez lah pelakunya, Kufa pun langsung menepati janjinya dengan mengantar Nora ke bandara untuk pulang kampung dengan dikawal oleh Ned, seorang polisi, supaya aman dalam perjalanannya. Sedangkan dia sendiri pergi ke rumah Akilah lalu memberitahu kepada ibunya tentang Alvarez adalah pelaku hilangnya nyawa Ahem. Here's the ticket. Singkat waktu, kediaman Kufa pun sudah diketahui oleh bawahan Alvarez. Dengan berbekalan senjata, mereka pun harus segera lari dari tempat tersebut karena berbahaya. Di sisi lain, Ned juga langsung bergegas untuk membantu Kufa karena ia mendapatkan kabar lewat WA-nya. Setiba di tempat, mereka semua pun sudah baku hantam. Kedatangan Ned sedikit membuahkan hasil karena berhasil membuat mereka mundur akibat salah satu dari mereka sudah tumbang. Thank God you're all right. Di tempat lain, Alvarez yang mendatangi tempat Nora karena ingin memberinya pelajaran ternyata sudah pergi alias tidak ada. Malahan, ada bawahan yang disuruh untuk menjaga tapi malah bisa lolos. Kekecewaannya terhadapnya membuat Alvarez marah dan langsung memasukkan vitamin ke dalam mulutnya. Keluarga Kufa sekarang dibawa ke tempat yang lebih aman, yaitu di temannya yang di awal dititipkan beberapa senjata olehnya. Sedangkan Kufa sendiri akan melanjutkan penyelidikan terhadap Alvarez supaya bisa beres tentang masalah yang ada di tempatnya. I'll be back as soon as I can. Secara diam-diam tanpa memberitahu Kufa, Ned mendatangi gereja dan menitipkan sesuatu yang berupa amplop atau mungkin itu adalah sebuah petunjuk untuk diberikan kepada Kufa. Sedangkan ia akan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Singkat waktu, Kufa dan Akilah yang sedang berdiskusi membahas bagaimana strategi berikutnya untuk melawan Alvarez sebab orang seperti dia tidak pantas berakhir di penjara. Beberapa saat kemudian, di sela-sela mereka ngobrol, tiba-tiba datang mobil polisi yang dikendarai oleh Ned. Akan tetapi, setelah dilihat-lihat, Ned ternyata datang dalam keadaan yang sudah terluka. Dengan lemah, dia memberitahu kalau keluarganya Kufa dalam bahaya karena akan diincar. Belum sempat selesai ngomong, tiba-tiba Ned didor dari tempat lain. Tak hanya itu saja, beberapa anak buah Alvarez pun muncul dan memulai rencana kedua, yaitu menculik Akilah. Di sini Ned pun akhirnya meninggal dunia dengan beberapa luka di tubuhnya walaupun sempat bersyahadat. Until we meet again. Keesokan harinya Kufa mendatangi gereja dan memberikan arahan kepada orang yang berada di sana untuk segera bertindak terhadap Alvarez karena dia sudah seenaknya atau semena-mena di wilayah mereka. Terlebih lagi, beberapa teman Kufa dan orang yang penting di tempat tersebut sudah dihabisi. Mendengar perkataannya, mereka semua yang mendengar pun langsung bergerak. Di sisi lain, orang ini menyampaikan amanat dari Ned tentang sebuah berkas untuk diberikan kepada Kufa. Akilah yang sudah disandra oleh Alvarez tidak akan melenyapkannya, namun Akilah akan dijadikan umpan untuk memancing Kufa datang karena sosok Kufa inilah sangatlah penting di pulau ini. Sehingga kalau dihabisi maka Alvarez lebih leluasa menjalankan bisnis haramnya. Sesampainya di markas polisi yang dimana jabatan Ned sudah diambil alih oleh Kufa, menyuruh beberapa orang yang ada di tempat tersebut untuk mencari informasi tentang pergerakan Alvarez dan kawan-kawannya. Dia juga membuka isi dari titipan Ned dan ternyata itu adalah berkas atau bukti milik Alvarez yang telah melakukan kejahatan beserta tempat lokasi yang disembunyikan untuk melakukan aksinya. Dua anak yang sedang bermain tak sengaja melihat pengawal pribadi Alvarez yang berada di tempat tersebut. Mereka berdua pun langsung bergegas melaporkan hal itu kepada Ned. You see? The man who's always with the man. So where was this? Ran long.
Beberapa saat kemudian, Phil yang sudah tidak kelihatan akhir-akhir ini datang. Dia pun mengajukan dirinya untuk menjadi relawan supaya bisa membantu Kufa menyelesaikan masalahnya. Singkat cerita, pergerakan untuk memulai aksi penangkapan Alvarez pun dimulai. Phil yang dibantu bawahannya Kufa memulai untuk melakukan penyergapan dan pembebasan Akilah. Namun mereka tanpa diketahui anak buah Alvarez sehingga peperangan pun tak bisa dihindari. Sudah terdesak karena Phil ketahuan dia mempunyai ide untuk membuat pancingan seolah-olah bedilnya ingin dilepas, akan tetapi dia masih punya tangan kanan sehingga saat dia keluar, istri dari Alvarez pun meninggal. Sekarang Phil akan membebaskan Akilah dari tali yang menjeratnya. Namun tiba-tiba dari belakang masih tersisa satu orang. Niat Phil pun tertunda akibat ditodong, namun karena ikatan tadi kebuka sedikit, dengan pengalian sedikit saja Akilah langsung mengajarnya dan difinishing oleh Phil. Di sisi lain, Kufa dengan sendirinya berjalan untuk mencari Alvarez tanpa membawa senjata apapun. Sebagai seorang laki-laki yang jantan dan perkasa alias tidak suka pargoy, dia pun langsung melawan si botak ini. Cukup sekali gerakan saja si botak pun terjatuh, tapi dia masih mempunyai senjata simpanan yang ketika ingin dilesatkan ke arah Kufa, tiba-tiba dari belakang sudah datang para bantuan, mungkin yang ada di gereja tersebut. Starting with you. Mengingat kematian Ahem, kali ini Kufa berniat untuk mengalahkan Alvarez dengan tangan sendirinya. Alvarez yang menggunakan sebuah pisau dapur pun langsung melawannya. Tapi sayangnya di sini dia kurang ilmu bela diri, sehingga dengan apa yang dulu dilakukan kepada Ahem, Kufa pun juga melakukan hal yang sama terhadap Alvarez hingga meninggoy. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah